Selamat pagi Tapanuli Utara, selamat pagi Bisukma. Pagi ini saya bersama tim berangkat ke Pangaribuan. Ingin lebih jauh melihat, memperhatikan, dan mendengarkan suara-suara dari warga desa. Karena dengan mendengarkan suara mereka, kita juga akan lebih efektif di dalam bertindak dan membuat program-program yang relevan dengan warga desa, dengan kecamatan, dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Horas, tetap semangat. Mari kita jalan ya. Ayo tim, semua jalan. Sebentar lagi kita akan tiba di Pangaribuan. Ketemu dengan generasi muda, generasi milenial. Kita akan berbincang-bincang seputar pertanian, seputar pendidikan, teknologi, dan sekaligus kita ingin mendengarkan dari anak-anak muda masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi, mereka alami di daerahnya, sehingga kita nanti bisa sama-sama merumuskan kira-kira bagaimana solusi untuk perbaikan ke depan. Suasana diskusi ini kita harapkan bisa berjalan dengan interaktif, dengan penuh kekeluargaan, dengan membangun semangat untuk memajukan Pangaribuan, memajukan wilayah Tapanuli Utara. Iya, kamar kak ini dah. Harga butuh balik. Apa butuh balik? Ada lu. Tazui. Oh, tazui. Ini masalah kami soal berbagai kami sian per desa. Apapun program atau rencana nih, siapa tahu kami sangat ikut ingin membantu dan mendukung dengan arti sama Tuhan itu barunya arung pelan. Jagoanku Erikson Sianipar tubuh di Buta Gadung Tarutung Barudungi Mangarasto Alai tak berbani di Pangarabuan saya mulai kami minimum 2 hari setahun bertemu kita di Kion itu diojak kolong diojak bahasa keluarga jadi awal itu Pangaribuan dong yang adong saudi hamba dan bulara karena berbagai ribuan doa rumahku berubah bahan saya pasur benar jala tersiring doa kami mulak tuh tak tahu bulara nggak kahera deh di BGH mau lebih sukma deh oke jadi nggak 12 tahun kita membuat aktivitas di bidang pendidikan jadi kalau di BGH mu warna bisukma di mana saya dengung bangunan tarik untuk pendidikan di pendidikan mana salingon naung tabain judulnya membangun karakter dengan tema leadership dan entrepreneurship kan kepemimpinan dot membangun jiwa wirausahawan masa tawai somoni
kan ala tak amati kan masyarakat Tabalua Utara ini cenderungnya itu masih sangat bangga apabila menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai kan itu kan. Jadi mau nengok beda dulu kan kayak otong 2 minggu orang kau 2 bulan itu tahun kerja di BUMN kan. Nah jolo masuk iba tu BUMN sampai rodo na tuh masa masuk ke Amak Telkom tu departemen industri yang mau abang dah ini lebih iba habis nggak BUMN habis gajinya 10 ribu siap pegawai negeri ada setong do semua nih itu aidang binoto dia no nih sama perusahaan ini. Jadi Sony matong sana jolo berkelanjutan jadi pikiran tidak dana kiber kani tiga macam nami baik konsep pegawai negeri do asa boy itu pernah berhasil habis suku-suku mulai sonari semua do belus nak dang ikon dang nama dok pernah bani dang nasu gabe tinggal pegawai negeri alai mau tak bereng do situasi yang terjadi senario ya kalau kita mau hidup lebih sejahtera hidup tanpa terlalu banyak aturan-aturan ya jadilah menjadi pengusaha di bidang pertanian, pengusaha di bidang peternakan, pengusaha di bidang kehutanan macam-macam kan di dunia kan. Ini untuk kita tabain pemahaman tua kadang dana sudah tidak harus jadi pegawai negeri. Baru-baru awal judul anak ingat entrepreneurship itu membangun jiwa menjadi seorang pengusaha. Nah, jadi mau neng gawe pengusaha ibadah toh bahkan ada karakter-karakter ibadah sebagai pengusaha. Sebagai contoh kita ajarilah dia bagaimana anak-anak itu menjadi orang yang jujur, yang tanggung jawab, yang suka diskusi dengan orang lain. Nah orang membeli halak nasi, unak kola si guru nah kan begitu di dalam berbisnis. Kau beli odo dengan di mama katai, egoran do parbinotan di halak. Kau beli odo tuh nasi nama katai asal malu ida. Dia mau tahu tuh beli sosmedi, seni itu merasakan. Mau tadi kalau banyak kehatan sih kata narurang. Apa yang gulang rohar asumam boto ketika kita membuat di situ tulisan apapun itu jejak digital yang itu bisa membuat kita akan menghadapi masalah kalau kita menjadi orang besar itu nggak bisa dihilangkan jejak digital. Jadi atas Sony matong ropani data baik dan sambil juga mereka itu kita beritahu tentang teknologi dan kita berikan teknologi digital, ada internet kan, ada Facebook, ada TikTok. Sebenarnya suku-suku nah, kan? So dia udah tambahin sebenarnya media teknologi, asal bandingkan pergaulan, asal bandingkan tuh pergaulannya kanak kota sudah pun. Jadi apalagi sih dorong hakku, apalagi Pak Jepang dok milenial, akal anak kosong, anak muda noain gagal generasi penerus bangsa, kan itu kan? Kamu do manutun arah nih bangsa negara, tu dia dua arah yang udah lau maju do mana lau mundur mana tetap seorang. Ale kamu ulala ada umur ulala noy. Mungkin tak umur siap 25 tu 45 marah nasional deh. Sony marah umur kan. Dapatan narupani kamu do generasi bangsa. Kamu do manut Tuhan masa depan ni ke generasi baru. Kamu do manut Tuhan masa depan di Pangaribuan, masa depan di Tabalua Utara, masa depan di Sumatera Utara. Masa depan di bangsa. Ngaruh kamu nama kelompok tani? Ngapain mau pulang? Baru mau datang kan? Orang tua itu mampu kelompok tani. Pulang karena karau. Bahasa kebisok nih? Besok ini lebih besok. Anak kan bahasa sama ceritanya orang orang tua lebih nama baik kelompok tani. Dia sebenarnya sama nama pribadi mak. Negara memuli. Nama baik kelompok tani mak. Abe bulu lagi ceritanya. Iba macam tu nak tulang proposal. Kalau coba satu penyuluh, penyuluh pertanian orang datang langsung di set, ke bahasa di sini. Jadi ngerabu itu nak langkah nasi dia datang begini bahasa hati, nasi lebih pas semua ni anak agak isi proposal ni. Jadi harusnya boy. Jadi dia bisa dengar penyuluh lapangan. Cuma deh. Bulan Nariwati penyuluh lapangan si Pamutak berbunga di penyuluh lapangan. Jadi semua orang tunasi dia. Mudarat masuk tuh amun kelompok tani proposal, jangan lebih dari 2 hari baru diteruskan. Kalau ada koreksi kasih tahu.
orang langsung soal ini. Wani mah betul, ya. Mulai kamu kelompok tani, persoalan sinekan ini, baru selesai ini, kan kan? Nah, jadi orang kelompok tani, berarti kan kelompok menon dan memikiri asal wilayah ngasih dia boleh di pertanian. Nah, boleh kapitalan pertanian kan nguluna dalam meninggal, karena produksinya dalam meninggal. Kita perlu rata-rata kelompok tani jelas dia mendukungnya nasa bui macam jalo. Nah itu tuh kendaraan. Kalau gawe kelompok tani kan kalau lalu tuh notaris, ya homa kan, dengan waktu notaris baru lama tuh dinas pertanian data homa. Ale berkira tuh sono. Jadi kelompok tani kan bana rata-rata bana antara 5 sampai 20 sekian hal kan. Mengurusi kan modal selalu lebih kurang kan saya sudah 1,5 juta. Artinya kalau dibagi nada harus 1 juta kan orang 100 ribu. Nama lek 100 ribu tuh kira Jadi ini macam apa? Jadi molona total tuh sudah memikir yang marusaha. Kan? Jadi bila ada wani harap yang mentugil, kalau 100 ribu kan tak segan-segan. Kan masa lau mengurus akte, lau iga bikin rana, lau bari tumuluna, kan? Gawe keberatan di mana mengalir 100 ribu. Aku pada ngaku itu nak perlu taruh kan kita yang maju kan? Ale mau pikiran kurbani, nawer nasi lingon, kan? Karena di mana kurbani kehidupan sehari-hari buru bagi-bagi terus itu nomor video kalau boh ini kan? Berarti aku buru dia nak lawan hori. Antar Sony balik-balikku, aku pada ngaku, ale mau lotung kurbani, dia not di kelompok tos adong, namanya butuh support, butuh diskusi. Ada, Sony balik. Kamu ngomong dulu nih kok. Udah masuk kotakku. Nah boy, iya dan baik. Masing kesuara aja, masing Inggris. Baju aja. Si orang bakal ikut mainnya. Baju itu satu ya. Karena aku patut perbunan sian Sigoro. Anak kebetulan lasak itu tong pendidikan kelas di sampingan ini Artani loh. Jadi kami nama kami sendiri mau nama khususnya di bidang pertanian. Sering kami gagal, alana kendala na buat dari kami rupanya masalah di penghalang tanah mah. Penghalang tanah. Alana kami tak pernah utara, kurang tu memang penyuluh pertanian. Alai mulorope tu lahan nami, disut kung penghalang tanah. Bahkan masih dia bilang nih bo, alana orang alak masih dia. Jadi, harus berpengaruh. Mau nang aktif kita di bidang pertanian. Mau tungarong penyuluh siap kita, siap besok mah. Bah hanya berpengaruh robaning. Tungarong penyuluh ini bah. Boy mah di bodoh masih dia semua dia pengen tanam nami. Asal sukses robaning pertanian. Yang mana berdua, nomor 2 memang masalah bukan. Mau memang di Urok Mado, Sabana Utara, kondisi ini COVID, gawe kurang bro, gawe berani, alam ini lebih lahan, kurang tangguh di luar. Jadi kami apa adanya mah, asal mah adong, bawa masoni mah bahasin larang maksimal, masoni makin dalam negara kami di pertanian, masoni mah modal. Mau lebih sumong, bodoh berkoordinasi mengenai bekerja sama dengan Bum Deson, Lao bermitra, bapak saya unit usaha. Pertona, mau lebih sumang, ngadong hadir di pengadilan. Mau lebih Bumdes tiap-tiap desa, bodoh berkoordinasi mengenai rapat bekerja sama antara Bumdes dengan Bisukmak. Asa lebih maju tiap-tiap Bumdes desa sebagai contoh. Mampu menggerakkan ada unit usaha lebih maju, marang penyertaan modal lalu di sana. Ya ini suku-suku nah ada, suku-suku nama dasar jala odo persoalan besar di dalam pengembangan desa. Bumdes harus segera dibentuk di pengadilan dan harus segera dibuat menjadi badan usaha milik desa yang menghasilkan dan mandiri. Alana mau dana rison berbatas waktu dong.
kan puasa arung bumdes ala na bumdesot do manon gabi usaha ni desa kan labadalat ton pengelolaan di desa ini baru asabul mandiri molodong di pasuan dana desa. Dana desa tidak selamanya kan, dana desa 1 miliar sampai 1,3 miliar itu akan berhenti pada suatu waktu. 5 konsep. Tentu semua dari kan bumdes ini harus mandiri. Asal mandiri berarti harus jadi orang harus bisa dibuat jadi usaha, harus ada unit usaha. Bumdes itu kan tidak ada badan usaha, dia kan tidak punya badan hukum kan, dia harus membentuk membentuk koperasi, apakah membentuk CV, apakah membentuk PT, kan itu kan asal boyan non isi ada aturan main. Tentu suku-suku nilai mau ada undang kira-kira bentuk kerjasama do desa kita membuka peluang kan, misalnya non boleh ngadong desa kira-kira desa oman konsep bisnis kan butuh misalnya non kita terlibat di situ, apakah kita sebagai pendamping di dalam supervisi, apakah kita ikut misalnya penyertaan modal kan, itu bisa-bisa aja. Kembali konsep bumdesnya seperti apa? Dia kira-kira. Contoh ya bumdes misalnya, nanti bumdes ini core bisnisnya adalah pupuk. Kan bisa aja. Core bisnisnya misalnya mesin-mesin pertanian. Boleh aja nanti mesin pertanian yang kita punya saya titipkan aja di situ. Lain titip polodah, bisa kita titip. Kalau lah kamu ada semua dia aturan mainnya, kita bicarakan. Apa kira-kira napas di desa? Menurut saya yang dekat di Seton mungkin nono tantangan generasi muda. Aku sarak unak posobuhamu kepada desa ini, unak pilih tamu kepada desa yang tidak punya visi, yang tidak punya rencana baik untuk kebaikan desa. Unak rorbani, ada saya ini baru rorbani calon, mungkin bisa pilih tamu saya balik. Apa yang bui bana menjawab persoalan? Kan itu persoalan yang tahu. Desa itu ujung tombak. Kan itu nomor 2. Presiden nakaperin kepada desa. Sebenarnya desa itu kan punya otoritas dan boleh diintervensi siapa, dan boleh diperintah oleh siapa. Presiden yang memerintahi, pilih rakyat kan itu kan. Dan benar kepada desa dia harus punya kemampuan dia boleh punya pikir mana semua bagaimana rakyat saya itu supaya maju. Salah satu supaya bisa maju bentuk bumdes. Karena tertarik kau nak bisa ramai kan baru musik dicampur amang profesi di pendidikan sekaligus boleh dibuat penanam di pertanian di akak usaha teh. Jadi semuanya kan anak tertarik kemangkan makanya usaharan lupa amang bagi do kan na perlu namangkan di benang mangan tong semua halakon kaum muda kan sebagai organisasi pemberdayaan perempuan. Kita boleh kami songoni gabung tu bisuk mas songoni mulu itu ngamangkan entah atau anon kepengurusan setiap desa entah 3 orang per desa semuanya mah ada songoni mah panggilan pamakan entah boleh. Kadang aku memang untuk merubah itu ada 2 kelompok yang paling besar pengaruhnya. Satu generasi muda, satu adalah kaum ibu. Karena ina tahu do bijabu nama murusdi kan takola ulala negabe pengalubi makata iwe itu mah uding do godang do rai begi nanta sana mata makata jawa deh. Jadi karena memang ibu itu sebenarnya paling sulit profesi ibu kan. Ibadah do mengawal kita mulai pagi sampai malam. Jadi itu go pendapat itu setujuan itu kan. Bodo jalan itu memang konsep pengembangan karena ada konito sinakiani kan Kasarwa itu anu bu manu tabai program pemberdayaan wanita karena molo lau padingga tuh keluarga ya memang ibu itu juga harus kokoh, dia harus punya pengetahuan yang cukup asal nyambung kan jarak asal bu lang gomos itu sangat setuju doa itu. Misalnya nong gabe itu ada live gabe molo itu nong rupani gabe koordinator di bidang perempuan sangat setuju mai dalai tetap menurut di balai semua dia menong anak kan konsep awalnya dari diskusi nong kan di dalam mana tabai kelompok yang mengurus pertanian kan yang bidang kreatif song sinekian kan ada skill kan
baru maka urusan pelatihan pendidikan, baru pemberdayaan wanita. Jadi non akan perlu misalnya pembekalan kepada kaum ibu, kan bisa juga kita akan sampaikan. Boleh toh soal sinetkan kan boleh pada pakai tuh ke ibu rumah tangga kan, pakai internet untuk ibu. Supaya ibu-ibu tuh jangan hanya Facebook, jangan hanya IG. Kan itu lain kan, kalau di IG orang lain juga kalau mengejar-ngejar apa kan, mengejar spot, orang dari kolom. Ini udah datang, ya usah itu terus. Pak di sini Pak, kalau terus mau di spot Mbak, yang di kemarin baru kita niku, nggak lupa niku. Ya ada Facebooknya, ini. Tapi nggak salah juga, karena itu kan ada juga perlu kreatif kan. Ya maksud terbani, ikon perlu do akal pengetahuan itu Pak Torsono tertua ke ibu rumah tangga, ya. Baik juga akan muda-mudi yang ini juga perlu ya, yang generasi wanita juga perlu. Ya, nama saya Baktiar Papahan. Saya alumni Institut Teknologi Medan. Dan saat ini saya bekerja di penjualan sepatu. Jadi kedatangan Bu Sukma di tempat kami ini memberikan ide atau gagasan bagi kami kaum muda untuk berpikir kreatif dan memberikan ide-ide untuk memajukan desa atau kecamatan kami. Jadi harapan saya ke depannya Bu Sukma berdiri di Pangaribuan dan menjadi sebuah organisasi yang meningkatkan cara-cara berpikir kaum muda. Sekian dan terima kasih. Nama saya Roberto Fadli Kuntum, alamat di Batuna 2. Posisi saya sehari-hari sebagai guru honorer di SD Batuna 2. Dan untuk pertemuan yang tadi, saya rasa sangat bermanfaat untuk muda-mudi Pangaribuan. Dan harapan saya bisa nanti membantu muda-mudi untuk mengembangkan apa-apa yang perlu dikembangkan di Kecamatan Pangaribuan ini. Terima kasih.